Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan presentasi tentang pemeriksaan hidrometer atau uji hidrometer, istilah lainnya grain size analysis by hydrometer dalam mekanika tanah. Pemeriksaan ini masih berkaitan dengan pemeriksaan atau uji tanah yang lain, khususnya yang dilakukan di laboratorium, yang diantaranya telah saya presentasikan juga dalam bentuk video, yaitu kadar air, pemeriksaan berat isi, dan pemeriksaan berat jenis. Dan yang terakhir adalah analisa saringan atau analisa ayakan yang telah saya presentasikan juga pada minggu lalu. Nah, kita mungkin sudah dapat bayangan bahwa pemeriksaan hidrometer ini masih sangat berkaitan dengan pemeriksaan analisa saringan atau analisa ayakan, di mana keduanya ingin mengetahui distribusi atau ukuran butiran atau partikel tanah ini. Sebelum itu saya ingin review apa yang saya sampaikan pada analisa ayakan, di mana sifat-sifat tanah itu tergantung pada ukuran butirannya, termasuk deskripsinya atau jenis-jenis tanah itu. Itulah mengapa ukuran butir ini salah satu objek yang harus diketahui dalam uji tanah. Sebab kalau kita mengetahui ukuran butirnya, termasuk distribusinya, maka kita akan tahu deskripsi tanah. Atau dengan kata lain, kita akan tahu apakah tanah ini mayoritas dalam kategori kerikil, pasir atau sand, lanau atau lempung. Itu yang bisa kita ketahui dari analisa ayakan maupun analisa hidrometer. Nah, untuk membedakan serta menunjukkan dengan tepat masing-masing sifat tanah ini digunakan metode sistematik sehingga tanah-tanah tertentu dapat dipilih dengan tepat. Jadi maksudnya adalah karena kita sudah paham bahwa ukuran butir itu sangat penting dalam ilmu tanah, maka harus ada metode yang sistematik. Metodenya inilah yang dikenal dengan analisa saringan dan analisa hidrometer. Ini masih berdasarkan SNI nomor 3423 tahun 2008. Dalam mengukur ukuran butir tanah dilakukan uji analisis ukuran butir tanah yang dibagi dalam dua kategori atau dua cara, yaitu uji analisis hidrometer dan yang kedua adalah uji analisis saringan. Nah, uji analisis saringan ini terdiri dari dua macam lagi, yaitu analisa saringan atau ayakan yang tertahan saringan nomor 10 atau diameter 2,00 mm. Sedangkan yang kedua, jenis yang kedua adalah sebaliknya, yaitu analisis saringan fraksi yang lolos saringan nomor 10 atau 2,00 mm. Nah, ini kita sudah saya sudah presentasikan cara percobaannya dan analisis datanya atau perhitungannya pada video saya sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke cara yang kedua berdasarkan SNI ini, yaitu uji analisis hidrometer. Uji analisis hidrometer ini dilakukan karena ada tanah yang tidak tertahan saringan nomor 200 atau diameter butirannya lebih kecil dari 0,075 mm. Sedangkan kita ketahui, mungkin kita sudah ketahui dari beberapa referensi bahwa ayakan nomor 200 ini adalah batas antara fraksi pasir atau sand dengan fraksi butiran halus, yaitu lanau dan lempung. Jadi dengan kata lain, yang akan kita lihat di uji hidrometer ini adalah lanau, lempung. Jadi ini kedua jenis tanah ini adalah tanah dengan
butiran yang sangat kecil atau halus. Nah, mari kita masuk tentang pemeriksaan hidrometer. Analisis hidrometer ini didasarkan pada prinsip sedimentasi atau pengendapan butir-butir tanah dalam air. Jadi jelas perbedaan pertama di sini, kalau analisis saringan itu disaring, diayak, sedangkan ini diendapkan. Karena untuk mengayak butiran halus itu sangat sulit. Karena ayakan yang sangat tipis itu mungkin ayakan nomor 200. Sedangkan di bawah itu masih ada partikel tanah yang lebih kecil yang sangat sulit untuk disaring atau diayak. Makanya dia dilakukan dengan cara diendapkan. Ini salah satu prinsip dari hidrometer. Bila suatu contoh tanah dilarutkan dalam air, partikel-partikel tanah akan mengendap dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada bentuk, ukuran, dan beratnya. Ini prinsip yang kedua. Kenapa pakai metode endapan ini? Karena diasumsikan atau dipercaya bahwa kecepatan mengendap dari partikel itu berbeda-beda pada bentuk, ukuran, dan beratnya. Dengan dasar hukum Stokes, teman-teman bisa search di referensi atau Google apa itu hukum Stokes. Nah, dengan dasar hukum Stokes dapat ditentukan ukuran-ukuran dengan mendasarkan kepada kecepatan jatuh dari partikel. Nah, agar persamaan Stokes ini dapat diterapkan pada percobaan hidrometer tanah, kita asumsikan bahwa masing-masing butir tanah dianggap berbentuk bulat atau bola. Itu kita asumsikan seperti itu. Yang kedua, tidak ada interferensi antar partikel dan antar partikel dengan dinding. Itu asumsi yang kedua. Yang ketiga, untuk tujuan ini digunakan jumlah tanah yang relatif sedikit, yaitu 50 gram dan juga dipakai tabung gelas dengan 1000 cc campuran. Dan yang keempat, spesifik graviti dari partikel diketahui. Spesifik graviti berat jenis itu harus diketahui dari tanah yang diuji di hidrometer ini. Makanya kita lihat di sini bahwa pemeriksaan berat jenis yang kita sudah pelajari itu sangat penting untuk analisa tanah selanjutnya. Nah, tujuan pemeriksaan hidrometer ini kita lihat bahwa proses untuk memisahkan partikel tanah dalam jenis-jenis tanah sesuai dengan variasi ukuran partikelnya disebut analisis mekanis. Jadi pemeriksaan hidrometer ini juga dikenal dengan analisis mekanis. Tujuannya untuk menentukan satu ukuran dan susunan butir atau gradasi tanah yang lolos saringan nomor 200. Jadi sekali lagi kita ingin tahu ukuran dan gradasi butir, ada dua. Di sini kita akan, dengan mengetahui dua ini, kita akan menyimpulkan dia masuk dalam fraksi tanah yang mana. Sedangkan alat yang digunakan untuk pemeriksaan ini yang penting mungkin ini yang penting saya catat di sini, yaitu saringan nomor 200. Saringan itu banyak sekali, dari yang tipis, dari yang kecil diameternya sampai yang besar. Nah, kita lihat di gambar ini sangat hampir rapat karena memang sangat kecil. Terus ada 2 buah gelas silinder di laboratorium, yaitu ukuran 125 dan 1000 ml atau cc. Oven untuk mengeringkan tanah. Alat ukur hidrometer. Alat ukur hidrometer itu mungkin yang kita temui di laboratorium itu akan beda-beda. Yang jelas fungsinya sama. Alat pengaduk ini cuma gambar saja. Alat pengaduk untuk gelas silinder yang lebih besar ya tentunya harus lebih panjang juga. Terus karet penutup
tabung itu ditutupkan ke dalam tabung nanti atau gelas. Bak air dengan temperatur tetap, lebih bagus bak air dengan transparan atau dari kaca. Tapi kalau tidak ya bak air biasa juga boleh, stopwatch untuk menghitung waktu. Saya kira ini alat yang penting. Saya tidak tahu kalau masih ada yang ketinggalan, itu akan kita lihat di pada saat prosedur percobaan. Nah, alat yang digunakan ini ada 3: tanah lolos saringan nomor 200, kemudian defloculating agent atau larutan kalgon, istilah lainnya mungkin ada, tapi intinya adalah larutan zat ini digunakan untuk memisahkan butir-butir tanah. Dan yang ketiga adalah aqueous atau air suling. Nah, prosedur percobaan, teman-teman, yang pertama dilakukan dalam prosedur percobaan hidrometer ini adalah kita tentunya siapkan 50 gram tanah yang lewat saringan nomor 200 dan di oven selama 24 jam. Artinya adalah kita sampel tanah itu kita saring dulu, yang lolos saringan nomor 200 kita timbang 50 gram dan di oven selama 24 jam. 2. Mengambil gelas ukur berukuran 1000 ml lalu diisi dengan 10 ml larutan kalgon. Kemudian tambahkan air sebanyak 125 ml, kemudian aduk dengan menggunakan alat pengaduk. Yang keempat, kemudian masukkan tanah yang telah di oven ke dalam gelas ukur tersebut. Lalu diamkan kurang lebih 8 sampai dengan 12 jam. Selanjutnya menambahkan air suling atau aqueous ke dalam gelas ukur sampai permukaan air menyentuh tanda yang menunjukkan 1000 ml. Menutup gelas silinder dengan karet penutup yang sudah saya perlihatkan gambarnya tadi. Lalu campuran tersebut dikocok, digoyang dengan cara membolak-balikan silinder kurang lebih 10 menit. Terus meletakkan gelas silinder pada bak yang mempunyai temperatur tetap dan catat suhunya. Dan kemudian mencatat waktu tesnya, lalu dimasukkan alat ukur hidrometer ke dalam gelas silinder secara perlahan-lahan. Nah, prosedur percobaan yang saya jelaskan tadi itu mungkin masih belum jelas atau agak membingungkan. Ya tentunya karena itu akan beda dengan penjelasan prosedur yang didemonstrasikan atau langsung praktek. Tapi kita anggap itu merupakan teori. Karena ketika kita belajar akan ada teori, ada juga demonstrasi atau prakteknya. Anggaplah yang saya sampaikan tadi itu memang teorinya, dan teman-teman mungkin akan memiliki kesempatan untuk praktek langsung di laboratorium. Nah, bisa juga teman-teman, ini saya searching di YouTube beberapa percobaan hidrometer tanah dan saya temukan salah satunya adalah di link ini. Teman-teman bisa lihat itu prosedur percobaan. Kalau teman-teman search di YouTube prosedur percobaan hidrometer itu ada beberapa dan bisa jadi itu berbeda. Ada yang berbeda. Ada yang dipakai mixer, ada yang tidak. Kayak saya tidak pakai mixer tapi diaduk manual saja di prosedur percobaan tadi. Ya tidak apa-apa. Ada juga yang dikocok tanahnya tadi, larutannya dalam tabung atau gelas ukur itu selama 10 menit, ada yang 15 menit. Jadi tidak apa-apa juga. Ada beberapa percobaan yang saya lihat, saya perhatikan itu ada perbedaannya. Tapi saya perhatikan itu tidak signifikan. Mungkin masing-masing instrukturnya, masing-masing dosennya atau
pengawas laboratoriumnya memiliki teori yang berbeda. Tapi intinya esensi dari percobaan itu semuanya sama atau tidak merubah prinsip dari percobaan itu. Nah, ketika melakukan percobaan, sekali lagi akan lebih baik ketika percobaan itu profesional, ditandai dengan ada kelengkapan alat, bahan, dan termasuk persiapan pencatatan data. Jangan cuma pakai kertas kecil terus datanya, data bacaannya dicatat di situ. Itu potensi kesalahan, tercecer, salah tulis dan segala macam itu bisa jadi lebih besar dibandingkan ketika sudah dipersiapkan kayak template seperti ini. Ini contoh saja. Tiap instansi itu mungkin memiliki template yang kayak begini. Ini saya copy dari Universitas Pendidikan Indonesia, Lab Mekanika Tanahnya. Jadi di sini akan dicatat waktunya, temperaturnya, terus pembacaan hidrometernya. Temperatur, terus pembacaan hidrometernya. Ini data yang didapat, termasuk harus diisi identitas atau atribut dari pemeriksaan ini. Saya nama instansi, nama proyek, berat jenis tanah, faktor koreksi, zero correction, meniskus correction. Ini penting. Dan berat kering tanah. Ini penting. Data-data ini harus pastikan jelas, pastikan ada sebelum masuk ke analisis data. Karena kalau tidak ada ini ya analisis datanya tidak bisa. Jadi ini pentingnya pakai form, pakai template kayak begini dibanding dengan kayak ambil kertas kosong terus catat-catat di situ. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Di sini kita lihat masih ada yang kosong ini, berarti harus diisi. Jadi saya kira jelas. Ini adalah tabel perhitungan atau analisis datanya. Kita akan lihat itu pada slide selanjutnya. Kita masuk bagian dari analisis data. Analisis data ini tidak kalah pentingnya dari tahapan yang lain dalam sebuah pengujian. Karena disinilah kita akan masuk dalam interpretasi. Sebelum interpretasi kita analisis dulu. Tapi sekali lagi pastikan bahwa data yang dibutuhkan itu sudah lengkap. Karena kadang ada praktikan mahasiswa yang kekurangan data, tidak lengkap datanya sehingga dia bingung atau sulit untuk melakukan analisis data. Bahkan seharusnya tidak bisa kalau ada data yang kurang. Jadi pastikan data itu lengkap. Khususnya zero correction, meniskus correction, berat kering tanah, faktor koreksi berat jenis tanah. Nah, dalam analisis data ini ada beberapa rumus yang perlu saya perkenalkan. Pertama adalah RCP. RCP ini pembacaan hidrometer yang sudah dikoreksi. Sama dengan R tambah CT kurang C0. Sedangkan RCL sama dengan R tambah meniskus correction. Penjelasannya bisa dilihat di bawah sini. Oke. Kita akan lebih jelas ini kalau sudah masuk di praktek menghitung data atau menganalisis data. Tapi saya perkenalkan rumusnya dulu karena ini penting juga, karena ketika kita analisis kita bingung, ini angkanya dari mana, kita bisa langsung kembali ke rumus. Rumus yang selanjutnya adalah untuk mengetahui persentase butiran-butiran halus dengan rumus
N simbolnya, N sama dengan alfa dikali RCP dibagi WS kali 100%. Sini alfa ini adalah GS correction. GS itu berat jenis, WS itu berat kering contoh tanah. Rumus selanjutnya adalah alfa yang di sini tadi. Mengetahui alfa di sini kita pakai rumus alfa sama dengan GS kali 1,65 bagi GS kurang 1 kali GS. Rumus selanjutnya, ini yang paling penting, paling akhir, yaitu diameter atau garis tengah butir tanah. Dengan rumus D sama dengan K L per T pangkat 1/2 atau K kali akar L per T. D itu diameter butir, K itu rasio kekentalan air yang ditentukan dengan menggunakan grafik, L itu panjang efektif ditentukan dengan grafik, T itu waktu pembacaan atau elapsed time. Nah, pastikan sebelum masuk menghitung, kita memiliki tabel-tabel ini, yaitu faktor koreksi temperatur, faktor koreksi berat jenis. Oh, ini sama ya. Sama. Terus tabel hubungan antara nilai RCL dan L. Di sini ada dua macam, hidrometer 151H dan hidrometer 152H. Kita pakai yang ini, warna pink. Terus nilai K sebagai hubungan antara temperatur dan berat jenis. Oke, kita masuk ke perhitungan. Jadi data ini adalah data percobaan saya, data uji tanah saya yang saya lakukan di laboratorium Universitas Negeri Makassar. Kita gunakan ini di sini untuk sebagai contoh dalam analisis data. Nah, ketika kita melakukan pengujian, satu, tentunya kita harus punya data yang sudah lengkap. Di antaranya berat jenis, zero correction, meniscus correction, GS correction. Ini dihitung. GS correction itu atau alfa itu dihitung. Bisa dihitung kalau sudah ditahu berat jenisnya atau GS ini, maka kita bisa hitung alfa. Berat tanah PS ini dihitung juga 40 gram. RCP ini sudah dijelaskan tadi. Ini RCP untuk menghitung di sini, RCL untuk menghitung di sini. Rumus itu yang dipakai. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan atau uji tanah pakai hidrometer, itu kita dapat data waktu, temperatur, dan bacaan atau R. Bacaan hidrometer. Di sini elapsed time-nya atau waktunya dalam satuan menit itu dalam beberapa tahap 0,25. Terus kita baca lagi hidrometernya 0,5 menit, baca lagi 0,5 menit itu berarti 30 detik ya. 1 menit kita baca lagi, 2 menit kita baca lagi, 5, 15, 30, 60, 2, 40, 1440 menit. Itu kita baca. Suhunya tentunya diukur dan ini konstan 27 derajat Celcius. Terus masuk di R ini 0,25 kita baca 26 bacaannya. Kita lihat contoh misalnya 30 ini
Di menit ke-30 kita dapat bacaan 13. Di menit ke-240 kita dapat bacaan 4. Di menit yang terakhir ini kita dapat bacaan 3. Data ini yang kita dapatkan. Oke, teman-teman, di sini file Excel-nya. Sini ada file Excel-nya untuk analisis data hidrometer. Tadi saya sudah jelaskan data yang kita dapat adalah sini. Dan sini kita dapat ini. Nah, selanjutnya adalah kita hitung mulai dari RCP. RCP rumusnya di sini. Terus N rumusnya ini ada, dan RCL rumusnya di atas. Oke, kita hitung tiga kolom ini dulu. Nah, pertama adalah RCP. RCP ini R tambah temperature correction dikurang zero correction. Jadi kita lihat dia sini tambah 2 31 ini didapat dari 20. Tunggu dulu ya. Nah, angka 31 ini didapat dari 26 di sini tambah 2 kurang 3 kurang minus 3. Minus 3 jelas ya, zero correction. 2 ini dari mana? 2 ini dari mana? 2 itu adalah temperature correction. Kita lihat di tabel. Temperature correction itu temperaturnya adalah 27 derajat Celcius. Koreksi temperatur atau temperature correctionnya ada 2. Ya, ada 2. Jadi kita dapat di sini 2. Nah, karena di sini kita lihat temperaturnya 27 derajat Celcius semua, maka kita akan gunakan angka 2 ini seterusnya ke bawah. Maka kita lihat 26 tambah 2, 28 kurang minus 3 jadi 31. Karena ini jadi tambah. 30 itu didapat dari 25 tambah 2 kurang minus 3 sama dengan 30. Kita lihat ambil ini lagi. 29 ini didapat dari 24 tambah 2 kurang minus 3 sama dengan 29. Dan seterusnya. Kita buktikan lagi di sini. Angka 8 ini didapat dari 3 tambah 2 kurang minus 3 sama dengan 8. Jadi jelas di sini. Dari mana? Jadi jelas untuk RCP. Kita hapus dulu supaya lebih bersih. Oke, RCP jelas. Sekarang kita masuk di N atau persentase butiran halus. Rumusnya gampang saja, kita pakai ini. Alfa sudah ada, alfa sudah diketahui, RCP sudah diketahui, WS diketahui, dikali 100%. Jadi kita gampang hitungnya.
Berarti kita ambil 91,34 ini didapat dari alfa 1,18 dikali RCP itu 31 dibagi WS 40 kali 100 dapat 91,34. Rumusnya betul ya. Ada 14 Oke. Begitu pula untuk angka ini misalnya 88,39. Berarti tinggal diganti 1,18 kali 30 per 40 kali 100. Kita ambil satu lagi contoh, misalnya angka ini dapat dari mana? Yaitu 1,18 kali 9 per 40 kali 100. Jadi kita lakukan untuk angka-angka di sini dengan rumus yang sama. Jadi kita sudah tahu persen butiran halus. Saya hapus lagi. Sekarang kita hitung RCL. RCL itu rumusnya R tambah meniscus correction. Meniscus correction kita sudah tahu di sini. Jadi tinggal tambah saja. 27 ini didapat dari 26 tambah 1. 26 ini dapat 25 tambah 1. 14 ini dapat 13 tambah 1. 5 ini dapat 4 tambah 1. Dan seterusnya. Jadi yang data yang penting di sini adalah meniscus correction. Oke, saya hapus lagi. RCL sudah. Selanjutnya kita cari L. L ini didapat dari mana? Dia didapat dari tabel. Kita lihat di sini hubungan antara nilai RCL dengan nilai L. Kita mau cari nilai L-nya. Di sini ada dua. Saya jelaskan lagi, ada hidrometer 151H, di sini 152H. Kita pakai yang ini, yang warna pink. Kita lihat RCL-nya. RCL-nya 27. L-nya berapa? Untuk RCL 27 di sini L-nya 11,9. Maka kita tulis di sini 11,9. RCL-nya 26. Kita cek lagi, RCL-nya 26, L-nya 12. Maka kita tulis di sini 12. Bagaimana kalau RCL-nya 14? Kita tinggal lihat di tabel. RCL-nya 14. Oh, ternyata L-nya juga 14 sama. Maka harusnya di sini juga 14. Kita ambil satu contoh lagi. Sini RCL-nya 4. RCL-nya 4. L-nya 15,6. 15,6. Jadi lakukan hal serupa dengan bantuan tabel untuk angka di sini. Jadi kita sudah tahu angka L. Saya hapus lagi. Sekarang kita cari nilai K. K ini juga didapat dari
tabel. Kita lihat di tabel sini. Tabel nilai K sebagai hubungan antara temperatur dan berat jenis. Kita lihat berat jenisnya, temperaturnya berapa? 27 semua ya. 27. Berat jenisnya berapa? 2,40. Di sini kita nilai berat jenis yang terendah 2,45, tidak ada 240. Jadi kita ambil ini saja. Yang didapat hubungannya adalah 0,01342. Maka ditulis di 0,01342. Semua sama. Semua sama karena temperaturnya 27 derajat Celcius. Oke. Yang terakhir di perhitungan ini adalah mencari nilai D dengan rumus K dikali L per T pangkat 1/2 atau K kali akar L. K kali akar L per T. Dengan rumus ini kita akan dapat angka-angka yang ada di kolom ini. Jadi dari tabel ini, tabelnya sudah lengkap, berarti perhitungan kita sudah selesai. Ya teman-teman, kalau pikir memang untuk percobaan, bagi saya percobaan itu tidak terlalu sulit. Karena apa? Kita tinggal baca data. Tapi yang agak menantang itu adalah di analisis data. Analisis data menantangnya karena biasa kita salah baca data, akhirnya salah hitung juga. Atau salah hitung, apakah rumusnya beda? Kita biasanya mengandalkan arsip. Tapi biasanya arsip itu salah. Ada saja salahnya, salah ketika atau salah masukkan rumus, ada saja kelalaian. Nah, kalau kita pakai arsip biasanya sulit untuk tanya siapa yang punya ini. Jadi itulah mengapa saya buatkan penjelasan seperti ini. Jadi kita sudah dapat nilai D. Ini yang sangat penting. Setelah kita dapat, maka tinggal buatkan grafiknya di Excel. Itu tentunya sangat gampang. Grafik hubungan antara ukuran butir dengan persen lolos. Kita pakai angka persen lolos dengan D ini, ukuran butir. Ukuran butir di aksis X dan persen lolos bagian Y. Maka kita dapat kurva hubungannya seperti ini. Nah, kalau kita sudah hitung datanya, analisis data, maka kita interpretasikan. Nah, kita sudah lihat grafiknya. Dari hasil perhitungan ini diperoleh grafik distribusi seperti di atas dengan ukuran batas yang kurang dari 0,002 mm sebanyak 25%, yang merupakan fraksi lempung dan fraksi Lano sebesar 75%. Mari kita baca. Kurang dari, coba kita lihat ukuran butir 0,02. 0,02 itu sekitar di sini. 0,002. Maka kita lihat di sini itu sekitar 20, di bawah 25%. Yang di atas dari sini tentunya 75%. Dia sampai 75%. Artinya adalah ukuran batas ini kurang dari 0,02 sebesar 20% yang merupakan fraksi lempung. Di mana kita tentukan 0,02? Ya pakai standar ukuran butir. Klasifikasi tanah berdasarkan ukuran butir. Itu banyak standar, tapi yang saya gunakan dari awal di sini yaitu American Association of State Highway and Transportation Official atau STHO. Itu pakai standar itu.
Kalau teman-teman mau pakai standar lain boleh. Jadi dengan kata lain 25% ini adalah lempung dan 75% dari tanah yang kita uji ini lanau. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Insya Allah ke depan saya akan lanjutkan presentasi untuk uji tanah yang lain. Jadi silakan ikuti channel ini, di subscribe, dan semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.